Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Sejarah Selasa Belajar Terarah. Untuk pertemuan pertama di sejarah, kita sudah membahas mengenai mindset, yaitu growth mindset dengan fixed mindset. Dan kalian juga sudah mengisi apakah kalian termasuk dalam growth mindset atau fixed mindset. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini di sejarah, kita akan coba ngobrol-ngobrol santai aja. Kemarin kalian juga sudah mengisi refleksi pembelajaran, apa yang kalian inginkan dari materi BK. Banyak dari kalian yang meminta untuk membahas mengenai rencana lanjutan setelah lulus dari SMK Negeri 9 Bandung. Mungkin sekarang kita akan bahas, tapi mungkin pengantar terlebih dahulu mengenai BMW itu sendiri. Ada yang tahu nggak sih BMW itu apa? BMW itu sangat lekat sekali dengan SMK. Ketika lulusan SMK itu pasti akan memilih salah satu dari BMW itu. BMW adalah bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, sebelum kita bahas tentang BMW, kita coba bahas dulu. Bu, kenapa sih kita harus ada materi di luar jadwal BK? Kemarin juga sudah ada yang chat personal, kalau misalnya ada yang mau curhat, ada yang mau konsultasi, apakah harus menunggu jadwal BK terlebih dahulu atau boleh setiap hari menghubungi ibu? Itu boleh setiap hari, karena apa? Kita kan jadwal BK hanya sebulan, itu hanya 2 kali. Kalau misalnya kita harus menunggu jadwal BK terlebih dahulu baru kalian bisa konsultasi mengenai rencana lanjutan setelah lulus, atau kalian curhat apapun, sepertinya itu kelamaan. Jadi kalian boleh setiap hari. Dan ini, materi sejarah ini mudah-mudahan kita bisa lakukan setiap minggunya, agar kalian juga bisa mendapatkan materi sesuai dengan kondisi sebelum pandemi ini. Biasanya kan kalau misalnya normal, itu kalian setiap minggu mendapatkan materi BK. Yang setiap minggu mendapatkan materi BK aja itu tidak cukup, apalagi ini yang hanya sebulan itu 2 kali. Berkaitan dengan mindset, kemarin kalian sudah memilih growth mindset atau fixed mindset, dan kalian sudah menyimpulkan kira-kira saya itu masuknya dalam pola pikir yang berkembang atau pola pikir yang tetap ya. Kalian yang memiliki fixed mindset, ketika di poin nomor ketiga kalian menuliskan, oh saya itu ingin mengembangkan pola pikir saya, bagaimana caranya untuk bisa growth mindset. Karena apa? Itu sangat penting sekali ketika kita menyikapi hal apapun dalam kehidupan kita. Misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian belajar dari rumah. Beberapa teman-teman kalian ada yang sudah mulai merintis usaha kecil-kecilan, mulai dari caranya itu online, atau misalnya promonya ke guru-guru di sekolah. Kesimpulannya, ketika kalian memilih growth mindset, itu kalian bisa mengembangkan apa yang ingin kalian lakukan. Kemudian kalian juga bisa berpikir panjang, apa sih yang harus bisa saya lakukan, peluang-peluang apa sih yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Nah, dari growth mindset dan fixed mindset itu sangat berkaitan juga dengan gimana kalian sudah memikirkan atau belum tentang rencana lanjutan kalian setelah lulus dari SMK 9. Yang tadi sudah kita bahas di awal, bahwa SMK itu sangat lekat sekali dengan BMW. Nah, kalian dari kelas 10, kelas 11 sudah dikenalkan oleh guru BK masing-masing sebelumnya bahwa apa itu BMW. Kemudian kalian juga mungkin sudah ada yang memilih kira-kira bayangan atau gambaran kalian setelah lulus dari SMK Negeri 9 Bandung itu mau kemana milihnya, bekerja atau melanjutkan pendidikan kuliah atau wirausaha. Sekarang kita coba bahas satu-satu mengenai BMW. Yang pertama adalah bekerja. Bekerja itu ketika kalian lulus nanti kira-kira apa ya modal kalian untuk bisa melanjutkan bekerja itu. Yang pertama adalah skill yang pasti. Skill itu ada terbagi 2, soft skill dan hard skill. Untuk yang pertama soft skill, mungkin kalian sudah pernah mengenal mengenai materi-materi yang disampaikan oleh guru BK di kelas 11 semester 1 ataupun semester 2. Materinya apa aja sih? Ada tentang mengenali diri, kemudian menghargai, kerjasama, menyelesaikan konflik. Itu semua adalah soft skill yang harus kalian miliki ketika kalian nanti bekerja. Kemudian ada juga hard skill. Hard skill itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan bidang yang kalian tekuni saat ini. Misalnya kalian adalah kuliner atau tata boga. Nah, kalian bagaimana sih kemampuannya dalam memasak atau misalnya membuat kue kalau misalnya kalian menekuni di bidang pastry. Nah, yang kedua adalah attitude. Dari awal kelas 10 kalian sering banget ditekankan di SMK Negeri 9 Bandung, attitude. Bagaimana sih sikap kalian harus baik? Kenapa? Karena kita itu bergerak di bidang pariwisata. Kemudian nanti ketika kalian bekerja pun, kalian bekerja di bidang jasa, yang mana kalian itu akan melayani tamu atau konsumen. Nah, itu ketika kita bekerja dalam bidang jasa, kita harus mengedepankan service yang
Baik. Nah, selain dari skills, kemudian attitude, nanti akan ada beberapa hal yang harus kalian latih. Misalnya, membuat CV yang menarik. Kemudian kalian juga harus bisa membuat surat lamaran yang sesuai dengan apa yang diminta oleh industri tersebut. Kemudian, nanti juga kalian harus bisa latihan bagaimana interview yang baik, dan nanti akan ada tes kepribadian dan minat sesuai dengan yang kalian miliki. Apakah sesuai atau tidak dengan nanti kalian misalnya mau bekerja sesuai dengan kepribadian kalian atau minat kalian atau tidak. Oke, yang selanjutnya adalah melanjutkan. Untuk melanjutkan ini adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya kalian memilih D3, diploma, atau D4, atau S1, sarjana. Itu adalah pilihan kalian. Untuk melanjutkan sendiri, ini ada modal yang harus kalian perhatikan sebenarnya. Yang pertama adalah, yang pasti itu adalah nilai. Ketika kita mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pertama dilihat itu adalah nilai. Nanti itu akan ada beberapa jalur. Misalnya yang sudah pernah kalian dengar dari kelas 11, ada yang sudah tanya-tanya nih, SNMPTN, SBMPTN, kemudian seleksi mandiri. Bedanya apa? Untuk SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, yang mana ini adalah jalur undangan. Kalian persyaratannya itu adalah rapot. Nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 itu tidak boleh ada yang di bawah nilai KKM, dan nilai KKM di SMK Negeri 9 Bandung itu adalah 75. Jadi untuk yang masih di bawah 75, kalian harus segera perbaiki ke guru mata pelajaran masing-masing. Nilainya pun harus stabil, jadi diusahakan tidak naik turun yang anjlok gitu ya. Misalnya dari 89 jadi 75. Nah, itu diusahakan tidak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Bedanya dengan yang tadi adalah persyaratannya. Yang pertama, yang SNMPTN itu adalah nilai rapot. Untuk yang SBMPTN, karena ini adalah jalur tulis, jadi kalian harus seperti ujian lagi aja, seperti ujian tulis, kemudian kalian mendapatkan nilai, dan itulah yang akan dijadikan modal untuk kalian seleksi nanti. Kemudian yang terakhir adalah seleksi mandiri. Perbedaannya apa? Kalau ini hampir sama dengan SBMPTN, kalian ujian tulis lagi, tapi biasanya perbedaan yang paling mencolok itu adalah di biaya pendidikan. Nah, selain kita akan membahas mengenai strategi memilih perguruan tinggi negeri dan jurusannya, kita juga nanti akan melakukan tes kepribadian dan tes minat. Gimana sih ketika kita dari SMK, kemudian kepribadian kita seperti apa, memilih jurusannya harusnya seperti apa nih yang cocok? Apakah memilih tata boga lagi, kemudian misalnya kalian ada yang, oh bu saya ingin lintas jurusan nih, apakah bisa atau enggak? Nanti kita coba lihat juga dari hasil tes kepribadian dan minat kalian. Nah, selain itu juga kalian akan melakukan mind map. Nanti kalian petakan seluruh rencana-rencana kalian. Misalnya ada yang memilih, oh saya itu pengen bekerja, pengen kuliah juga bu. Kemudian ada yang pengen kuliah tapi sekarang lagi merintis usaha juga. Bagaimana nih? Nanti kalian coba bikin mind mapnya itu seperti apa mengenai rencana lanjutan setelah kalian lulus dari SMK Negeri 9. Nah, sebagai gambaran kalian untuk kakak tingkat kalian yang tahun ini itu seperti apa bu? Untuk yang SNMPTN itu ada 6 siswa yang lolos SNMPTN. Alhamdulillahnya ada terus yang lolos di SNMPTN, dan memang paling banyak itu lolosnya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian untuk perguruan tinggi negeri lain selain UPI, biasanya banyak peminatnya itu di STPB, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dengan jurusannya yang memang linier dengan SMK kita pariwisata. Nah, misalnya kalian ingin memilih perguruan tinggi negeri di luar kota Bandung misalnya, bisa nggak sih bu? Bisa sekali. Dan untuk tahun ini kakak tingkat kalian kemarin itu ada yang lolos di jalur SBMPTN, jalur ujian tulis itu ke Universitas Udayana. Oke, yang terakhir adalah wirausaha. Ini yang paling terakhir, tapi ini adalah yang paling banyak diminati juga oleh siswa SMK ketika kalian lulus. Kenapa? Karena biasanya kalian itu memilih ingin usaha sih bu, tapi ingin bekerja juga, ingin kuliah bu, tapi ingin sambil usaha juga. Nah, untuk wirausaha ini beberapa di antara kalian ada yang sudah memulai usaha walaupun misalnya kecil-kecilan atau misalnya baru memulai ketika pandemi ini. Tapi dengan seperti itu kalian sudah punya nih modal pengalaman untuk kalian mengembangkan usaha kalian ke depannya. Nah, untuk wirausaha nanti kita akan coba bahas. Untuk yang pertama, mungkin kalian bisa cari tokoh penting yang sudah mendapatkan predikat sukses. Bagaimana sih mereka itu memulai usaha, kemudian bagaimana cara-caranya mereka menjalankan usaha itu, apakah ada kegagalan atau tidak, sampai akhirnya mereka dibilang sukses. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah memulai usaha itu, tapi mungkin juga nih ada yang
masih bingung di bagaimana sih cara memulainya. Kemudian sebenarnya saya itu ingin sekali mempunyai usaha, dan nanti ketika lulus dari SMK Negeri 9 Bandung, kalian pengen nih punya usaha, tapi mulainya seperti apa, kemudian apa yang harus dipersiapkan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih planning ketika kita mau memulai usaha lulusan dari SMK. Nah, itu tadi adalah gambaran dari BMW yang akan kita bahas ke depannya, yang akan kalian coba latih bagaimana sih ketika kalian memilih bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus kalian miliki, nanti kita akan bahas ke depannya. Ini hanya gambaran singkat saja, penjelasan singkat, dan mudah-mudahan ke depannya kita akan programkan untuk BMW ini. Pertama, mungkin nanti akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai bekerja. Setelah bekerja, lalu melanjutkan, dan yang terakhir adalah wirausaha. Jika kalian ingin konsultasi atau misalnya tanya-tanya nih tentang BMW, kalian boleh langsung chat personal ke Ibu. Jadi kita tidak perlu menunggu jadwal BK terlebih dahulu. Nanti insya Allah ketika hari Jumat jadwal BK itu kita akan melakukan Zoom Meet, kita akan bahas diskusi bersama di situ tentang apapun, termasuk tentang BMW ini. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya di Sejarah Selasa Belajar Terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.